wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 6? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak kelas 6, sebelum belajar mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah dunia akhirat. Berdoa dimulai. Selesai. Silahkan siapkan alat tulisnya dan buka buku paketnya halaman 25. Ada apa di halaman 25? Di halaman 25 masih melanjuti tentang Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang baik, ada 99 nama-nama Allah yang baik. Yang akan kita bahas adalah Al-Muqaddim, Maha mendahulukan. Salah satu Asmaul Husna adalah Al-Muqaddim, yang maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Muqaddim, yang mendahulukan. Apa itu yang mendahulukan? Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu mendahulukan hal-hal yang baik. Dan tentunya di sini dalam beribadah ada tatanan-tatanan, urutan-urutan yang apa yang harus didahulukan. Sebelum sholat tentunya berwudu terlebih dahulu. Nah, agar kita dalam keadaan suci, karena menghadap Allah Subhanahu wa taala itu harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Ya, sebelum sholat disunahkan qomat. Nah, itu adalah salah satu contoh mendahulukan. Jadi apa yang harus didahulukan terlebih dahulu? Ya, jangan ujug-ujug sholat, jangan ujug-ujug berbuat yang tidak benar. Harus didahulukan dengan hal-hal yang baik. Makan, sebelum makan apa dulu? Cuci tangan, lalu berdoa. Pasti sudah hafal kalau doa makan. Ya, kalau mau makan tentunya nggak ada yang lupa sama doanya. Tapi kadang nggak dipakai. Segitu gampangnya doa, tapi nggak dipakai. Nah, itu namanya tidak diamalkan. Yang sudah kita punya, yang sudah kita pelajari, tidak diamalkan. Wah, itu sangat bahaya. Karena ada keterangan ulama yang menjelaskan bahwasanya orang yang belajar agama lalu tidak diamalkan dan orang nanya pun nggak dikasih tahu, terutama ilmu agama nih, maka orang tersebut masuk nerakanya lebih dahulu ketimbang orang yang menyembah berhala atau tepekong. Jadi kalau orang yang sudah belajar ilmu agama, udah ngaji, ilmu agamanya mantap, lalu harus diamalkan dan harus dibagi-bagi. Orang nanya kasih tahu, jangan orang nanya, Ustaz, kalau sholat muntah batal nggak? Terserah itu mah. Nah, itu nggak boleh, harus kita jawab karena kita udah tahu, oh batal, itu salah satu pembatalan sholat. Nah, itu harus tahu. Nah, dan kita tidak boleh mendahulukan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Usia kita. Siapa yang tahu usia kita, kapan kita meninggal? Nggak ada yang tahu. Jangan bilang besok juga lu mah mati, ketabrak gerobak bakso. Nggak boleh begitu. Itu sama saja mendahulukan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad saja tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Nabi yang begitu dekat dengan Allah, ya, yang begitu dekat, yang sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kisah di Isra wal Mi'rajnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi ditanya sama sahabatnya, kapan kiamat? Nggak ada yang tahu. Apalagi usia kita, ya. Jadi jangan suka mendahulukan ketentuan Allah, kehendak Allah. Tuh ya. Awas, hati-hati, jangan sampai ada yang mendahulukan ketentuan Allah. Yang selanjutnya, Asmaul Husna yang selanjutnya itu adalah Al-Baqi. Apa itu Al-Baqi? Al-Baqi adalah Maha Kekal. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, umat Islam yang begitu kekal, tidak mati selama-lamanya, tidak tidur, tidak membutuhkan tempat, tidak butuh anak, tidak butuh istri, tidak butuh semua-muanya, tidak butuh pahala, tidak butuh surga, karena semuanya Allah yang menciptakan. Nah, oleh karena itu kita ini makhluk lemah. Suatu saat kita akan pulang ke rahmatullah. Suatu saat kita akan dipendam di tanah. Kalau orang bilang ditanam, dikubur di dalam tanah. Oleh karena itu makhluk yang ada di muka bumi ini, baik manusia,
hewan, kucing dan sebagainya, semua itu adalah makhluk lemah. Suatu saat akan pulang ke rahmatullah. Oleh karena itu, bekali diri kita dengan kekuatan iman Islam kita dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan-bosan menyebut nama-nama Allah, asma Allah. Kalau kepleset jangan bilang aduh, jangan bilang buset dan sebagainya, istighfar dan sebagainya. Ucapkan rasa syukur kita, alhamdulillah kalau dapat nikmat dan sebagainya. Itu adalah salah satu tanda kita mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, Al-Baqi ini adalah Allah Maha Kekal, Maha segala-galanya. Karena Allah yang menciptakan ini semuanya. Siapa yang bisa menciptakan laut? Ada juga kita bisa nyiptain empang. Empang kita bisa bikin, tapi laut nggak bisa bikin. Oh ya, ada yang menciptakan hutan. Ya, kita mah cuma bikin apa? Kebun. Oh ya, jadi semua ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, oleh karena itu jagalah selalu keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat kita akan pulang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, akan bertanggungjawabkan tubuh kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat Asmaul Husna yang setelah kita pelajari ini adalah Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Oh iya, hari ini tidak ada tugas ya, kita belajar, perhatikan baik-baik ya, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.